Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Francisco dengan NIM C0D023044 dari D3 Perpajakan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemotongan pasal 23. Pengertian PPh pasal 23. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah. Subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotongan PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri dari 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, 6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23. Penerima penghasilan yang dikenai atau subjek PPh pasal 23. Berikut ini termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Atau selanjutnya disebut wajib pajak PPh pasal 23. Yang terdiri dari 1. Wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi dan badan. 2. Bentuk usaha tetap atau BUT. Materi yang selanjutnya yaitu penghasilan yang dikenakan atau objek pajak PPh pasal 23. Yang pertama, dividen. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 3. Royalti. 4. Hadiah, penghargaan bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh pasal dengan yang dipotong PPh pasal 23 adalah untuk PPh pasal 23. Wajib pajaknya B. Wajib pajak dalam negeri orang pribadi maupun wajib pajak dalam negeri badan. Untuk PPh pasal 21 wajib pajaknya adalah wajib pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21 ayat PPh 21 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPh. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 23. Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Selanjutnya yaitu penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan B. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. 4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan termasuk
pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan, BUMN, BUMD, yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKM, termasuk perseroan terbatas, PT Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman pembiayaan termasuk pembiayaan syariah. Saat terutang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Hal yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan terakhir berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Indonesia. 3. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. 4. Pemotongan PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong. 5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran dan terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23. Berikut ini adalah menghitung PPh pasal 23. Yang pertama ada tarif. Tarif PPh pasal 23 sebagai berikut. Pertama, tarif 15% dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga royalti, hadiah, bonus, penghargaan lain yang dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2% dikenakan atas penghasilan berupa sewa, imbalan jasa yang tidak dipotong PPh 21. Hasil data PPh pasal 23, tarif dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto penghasilan. Berikut ini adalah contoh soal pemotongan PPh pasal 23. Rifki dan rekan memberikan jasa penyusunan internal audit pada UD Wahana. Nilai kontrak yang disepakati adalah 200 juta. PPh pasal 23 dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak. Jumlah bruto jasa senilai 200 juta. PPh pasal 23 yaitu 2%. Jadi 2% dikali 200 juta mendapatkan hasil 4 juta. Begitulah cara pemotongan PPh pasal 23. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.